welcome back to my YouTube channel. So hari ini aku bakalan nge-review buku yaitu Grisha First Trilogy. Jadi ini ada Shadow and Bone, Siege and Storm, terus sama Ruin and Rising. Dan aku baru kelar baca trilogi ini. So aku bakal langsung kasih tahu review aku dan gimana sih pendapat aku tentang trilogi ini. So langsung aja untuk videonya. Nah, untuk buku pertama yaitu Shadow and Bone, kita ketemu sama yang namanya Alina. Jadi Alina ini dia seorang yatim piatu yang bergabung sama tentara pertama. Jadi di dunia atau di negara yang namanya Ravka ini ada tentara pertama dan tentara kedua. Nah, kalau tentara pertama ini tentara orang-orang biasa atau tentara ya kayak militer biasa. Tapi kalau yang tentara kedua itu tentara dimana isinya semua adalah Grisha. Jadi Grisha ini kayak orang-orang yang punya kemampuan sihir atau orang-orang yang punya kemampuan lebih, yaitu kayak pengendali air, api, terus kayak penyembuh, pengoyak jantung, segala macam kayak gitu. Jadi kayak dia tuh kayak punya kekuatan sihir atau punya kekuatan natural dari mereka lahir. Pokoknya dari mereka lahir tuh mereka udah kayak itu tuh udah kayak apa ya, kayak anugerah gitulah. Suatu saat si Alina ini sama beberapa kelompok dari tentara kedua ini mereka mau menyeberangi yang namanya Selubung atau Nirlaut. Jadi Selubung atau Nirlaut ini nih kayak satu daerah yang memisahkan Ravka Barat dan Ravka Utara yang isinya semuanya tuh kayak monster-monster yang pokoknya semua yang tinggal di situ monster, dan terjadilah sesuatu di situ dan disitulah baru dimulainya kisah utama dari Shadow and Bone. Penulisannya sendiri ini kita lihat dari perspektifnya si Alina. Aku nikmatin gaya penulisan itu karena kita nggak perlu ribet dan kita nggak, jadi kita kayak apa ya, kalau perspektif orang pertama tuh jadi kayak gampang aja ngikutinnya dan kita nggak belibet untuk ngikutin per tokoh, tapi dia di sini satu tokoh yaitu Alina. Nah, untuk world buildingnya di sini sendiri aku seneng banget, bener-bener magical banget. Aku personal sedikit agak ada mixed feeling sama buku pertama karena menurut aku bertele-tele banget. Jujur ini menurut aku bertele-tele banget, jadi kayak lama banget. So ya, untuk buku pertama aku kasih rate 4 dari 5 bintang. Tapi aku tetap suka sama world buildingnya. Oke, untuk buku yang kedua yaitu Siege and Storm. Nah, di sini Alina dia dikisahkan kayak diburu, dia kayak melarikan diri, dia dikejar-kejar sama sang kelam atau The Darkling. So dia di sini dan sahabat dia yang sekarang menjadi kekasihnya yaitu Mal, dia lagi diburu dan dia lagi melarikan diri. Dia lagi bener-bener kayak berpetualang kemana-mana untuk mencoba melarikan diri, tapi akhirnya dia harus kembali lagi ke Ravka. Nah, disitulah mulailah agak sedikit udah mulai kelihatan gimana hektiknya kisah ini, dan aku udah nikmatin banget di sini. Tapi aku sedikit agak kurang senang sama karakter Alina. Jujur aku nggak begitu senang sama dia. Nggak senangnya karena menurut aku dia kurang apa ya, kurang gimana sih, dia tuh kayak masih apa, menurut aku dia tuh labil menurut aku. Ya gimana ya, karena kalau aku sih juga ini juga sih karena memang dunia dia tuh kayak jungkir balik di depan mata dia tuh dengan sekejap kayak gitu. Jadi mungkin itu yang bikin dia kayak sedikit labil, tapi aku masih suka sama alur kisahnya. Di sini aku udah menganggap ini udah nggak bertele-tele lagi, nggak kayak buku pertama. Di sini udah ketahuan semuanya apa yang harus apa tujuan dari kisah ini, terus motif dari kisah ini apa, ini udah kelihatan banget. Terus gaya penulisannya masih sama, ini perspektif dari si Alina. Dan aku jujur sama buku kedua sedikit agak udah mulai agak seneng, udah nggak kayak buku pertama. Tapi aku juga sama romansnya nggak begitu ngefans banget sama romansnya si Alina sama si Mal, karena aku sedikit aku nggak begitu suka sama kisah cinta mereka. Aku kayak nge-shape dia nih sama si sang kelam atau The Darkling, tapi ternyata memang ya nggak sesuai sama harapan karena memang cintanya itu memang si Mal sama si Alina, but it's okay, itu kayak ya you know lah. Tapi aku kisah cinta mereka tuh aku tuh kayak nggak ada rasa apa sih, nggak ke bawah gitu sama kisah cinta mereka tuh. Jadi aku nggak ngesip mereka, but you know lah. Dan aku akan ngasih di sini 4,5 bintang dari 5 bintang karena aku
aku sebenarnya suka banget, cuman ya itulah ada beberapa sedikit-sedikit yang aku memang agak ini, cuman aku suka banget sama kisah ini, aku ngefans banget sama buku kedua ya. Oke, kita akan lanjut ke buku yang terakhir, yaitu Ruin and Rising. Aku bener-bener kayak mixed feeling sama buku ini guys. Aku bener-bener kayak wow, disinilah plot twistnya terjadi, dan disinilah semua segala emosional aku terkuras. Aku mewek-mewek baca ini, aku seneng baca ini, aku kayak oh my god, aku kayak buku ini benar-benar di sini tetap perjuangan Alina untuk menyelamatkan Rafka dan Grisha dan seluruh seluruh Grisha, seluruh kaum Grisha maksud aku. Di sini dia masih tetap memperjuangkan dan di sini juga dia bisa menemukan yang bener-bener true friends dia, bener-bener yang sekutu sama dia, bener-bener yang kayak pokoknya emosional banget di buku ketiga ini. Dan di sini juga plot twist yang aku ceritain tadi, dan bener-bener aku nggak nyangka, aku bener-bener yang what, sampai yang so jadi selama ini kayak gitu. So kalian bener-bener, aku bener-bener rekomendasiin banget sama, aku bener-bener nggak akan ngulas banyak untuk buku ketiga karena ini kayak wow banget. Dan aku cuman ngasih tahu ke kalian, please baca trilogi ini. Kalau kalian belum baca, kalian nggak akan nyesel, kalian bakalan kayak ditemukan sama satu dunia yang berbeda, dunia sihir yang berbeda, dan bener-bener pas banget. So untuk buku ketiga ini aku bakal ngasih 5 bintang. Aku bakal kasih rate 5 bintang karena bener-bener kayak menguras emosi aku. Bener-bener kayak aku menyatu banget sama buku ini, dan aku bener-bener well dan banget sama plot twist yang dihadirkan. Walaupun sebenarnya akhirnya aku buat, tapi itu kayak akhir yang pas gitu loh. Walaupun memang banyak banget mix review, mix pendapat dari para pecinta buku tentang akhir dari Ruin and Rising, tapi menurut aku that's a good idea, that's a good end gitu. Karena menurut aku itu maksudnya dari semua perjalanan Alina tuh kayaknya memang dia ditujukan buat satu misi aja gitu loh, dan udah sampai di situ kayak gitu menurut aku. So ya, dan well dan banget buat Libardugo untuk ketiga buku ini, dan aku bener-bener rekomendasiin buat kalian yang nyari trilogi fantasi yang udah bener-bener terkenal banget di seluruh dunia. Kalian tahu mungkin memang aku yang paling telat baca, tapi banyak juga ternyata teman-teman aku yang sudah baca, mereka belum baca trilogi ini. So please baca, kalian gak akan nyesel. Dan seperti yang kalian tahu, Shadow and Bone trilogi bakalan tayang di Netflix. Aku bener-bener gak sabar banget buat liatnya, buat cepetan tayang, cepetan liris. So ya, itu dulu review free spoiler dari aku, atau spoiler free dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Just see you next time, bye bye.